Rahayu Sagung Dumadi. Halo saudara-saudara, selamat datang di ruang perenungan bersama. Di video kali ini kita akan menelusuri satu bagian kecil dari ilmu Titen Jawa, yaitu tentang makna posisi tai lalat di tubuh. Tai lalat ini dipercaya oleh leluhur kita sebagai tanda atau petunjuk alam yang memiliki arti, terutama dalam memahami sifat, potensi, dan perjalanan hidup seseorang. Setiap posisi tai lalat, baik di wajah, tangan, ataupun bahkan tumit, konon mengandung pesan tertentu yang dapat mengarahkan kita untuk mengenali diri lebih dalam. Ingat, ini bukan sekedar ramalan, tetapi lebih ajakan untuk berkaca dan merenung bagaimana kita bisa menjadikan setiap tanda di tubuh kita sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Mari kita telusuri bersama, dan semoga setiap makna yang kita pelajari dapat menjadi pelita dalam perjalanan hidup kita. Dan kita akan membahas tahi lalat yang mempunyai arti dalam kehidupan kita. Namun arti tersebut adalah arti yang kurang baik. Untuk itu, bagi teman-teman yang mempunyai tahi lalat yang saya sebutkan nanti, untuk menjadikan perhatian, semoga kedepannya kita bisa hidup ataupun melaksanakan dharma kita lebih baik lagi. Oke sahabat, kita akan mulai membabar dari urutan yang pertama, yaitu tahi lalat yang berada di bawah kelopak mata. Tai lalat ini sering disebut dengan punggung. Biasanya berada di bawah kelopak mata kanan ataupun kiri, atau bahkan di keduanya. Ini sering disebut dengan punggung, yang menggambarkan sifat yang cenderung malas, sehingga orang tersebut sering mengalami kesulitan dalam hidupnya, dan juga terkadang sulit menerima nasihat dari orang lain. Orang Jawa percaya bahwa sifat malas adalah penghalang utama dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan alam dan mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, dalam setiap kesulitan ada pelajaran. Jangan suka menolak petuah atau nasihat, karena ia adalah tuntunan hidup agar kita dapat berada di jalan yang benar. Urutan yang kedua yaitu tahi lalat yang berada di putih mata atau bagian mata yang berwarna putih. Hal ini memang jarang sering terlihat, namun ada. Nah, tahi lalat ini disebut dengan buta dan melambangkan orang yang mudah marah. Orang ini seringkali mempunyai sifat yang sombong dan cenderung kurang jujur. Ini adalah pesan untuk berhati-hati dalam mengendalikan emosi dan kesombongan hati, karena kedua sifat ini biasanya menjadi penghalang untuk menjalin hubungan harmonis dengan orang lain dan semesta. Saran dari spiritualis, kesabaran adalah kekuatan terbesar bagi jiwa. Jujurlah dalam berkata dan bersikap, agar hati tidak dibutakan oleh amarah dan kesombongan yang membawamu ke jurang kehancuran. Urutan yang ketiga ialah tahi lalat yang berada di daun telinga. Tahi lalat ini dikenal dengan nama Sri Kurdo, yang menandakan pribadi dengan hati yang keras. Jadi orang yang mempunyai tahi lalat di daun telinga ini biasanya mempunyai pribadi atau hati yang keras, sehingga mudah marah dan sulit untuk dibujuk. Posisi ini mengingatkan bahwa kekerasan hati bisa menghambat kita dari pertumbuhan batiniah.
karena orang ini biasanya akan sulit sekali dinasihati dan dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nasihat spiritual, lembutlah hati dan bukakanlah pikiran, sebab kelembutan dan kelapangan hati adalah kekuatan terbesar yang mampu menyatukan jiwa dengan alam semesta, sehingga hidupmu akan menjadi harmonis. Urutan yang keempat, yaitu tahi lalat yang berada di ujung mulut. Nah, ini memang jarang sekali terlihat, tetapi yang jarang belum tentu tidak ada, karena memang ini ada, kemungkinan teman-teman pernah melihat juga. Nah, orang yang mempunyai tahi lalat ini itu biasanya mempunyai kepribadian, dia itu pandai berbicara, tetapi kerap kali menemui kesulitan di dalam hidupnya. Ya karena dia itu berbicaranya itu terlalu, mungkin keterlaluan, jadi itu yang membuat masalah dalam hidupnya. Ini adalah petunjuk untuk berhati-hati dalam memilih kata-kata. Jangan dengan berkata-kata itu menyakiti hati orang lain, karena kata-kata kita bisa menjadi penyebab suatu masalah ataupun solusi dalam menghadapi masalah, tergantung bagaimana kita menggunakan kata-kata dengan bijak. Nasihat spiritualis untuk orang yang mempunyai tahi lalat tersebut, gunakanlah kata-kata dengan bijak, bicaralah dengan hati, sebab ucapan yang lembut dan tulus akan selalu membuka pintu solusi bagi setiap masalah. Urutan yang kelima ialah tahi lalat yang posisinya ada di dagu. Nah, tahi lalat ini seringkali terlihat ya rekan-rekan. Tahi lalat di dagu ini disebut cipto kukilo, yang menunjukkan seseorang yang pandai berbicara tetapi seringkali perkataannya melampaui batas. Ini mengingatkan agar kita tetap menjaga batasan-batasan dalam berbicara, agar kata-kata kita tidak menjadi penyebab konflik ataupun salah paham. Nasihat dari spiritual, orang yang mempunyai tahi lalat yang ada di dagu, itu kendalikanlah ucapanmu. Jagalah selalu, jangan terlalu banyak bicara tanpa arah dan arti, karena kata-kata adalah cermin jiwa yang seharusnya mencerminkan kedamaian dan ketulusan. Yang keenam, yaitu tahi lalat yang posisinya berada di belakang leher. Nah, tahi lalat seperti ini disebut dengan punggel, yang sering diasosiasikan orang yang mempunyai tahi lalat seperti ini biasanya mempunyai sifat yang bodoh dan berpikiran pendek. Ini adalah tanda agar kita harus berupaya memperluas wawasan dan menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru. Nasihat dari spiritual, pahamilah sesuatu itu sebelum kamu mengambil tindakan, dan renungkanlah sebelum berucap, karena setiap tindakan adalah tanggung jawab yang dipegang oleh jiwa kita selamanya. Urutan yang ketujuh ialah tahi lalat yang berada di pundak kiri. Nah, tahi lalat ini disebut juga dengan joyoleno, yang menunjukkan ketidakstabilan hati dan kurangnya pendirian. Jadi orang ini gampang sekali untuk dipengaruhi oleh orang lain, tidak mempunyai pendirian yang tetap. Orang dengan tahi lalat ini sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan, dan ini menjadi tanda untuk mulai mengembangkan kepercayaan diri. Nasihat dari spiritual, konsistensi adalah kunci. Mulailah dari keputusan-keputusan kecil, karena hanya dengan keteguhan hati kita dapat membangun hidup yang harmonis.
Urutan ke-8 ialah tahi lalat yang letaknya di pergelangan tangan. Tahi lalat ini sering disebut dengan beras to. Orang yang mempunyai tahi lalat ini digambarkan mempunyai sifat yang boros dan cenderung menghamburkan uang tanpa memperhitungkan pendapatan. Ini mengingatkan kita untuk lebih bijaksana dalam mengelola apa yang kita miliki, karena boros adalah tanda kurang rasa syukur kepada semesta. Nasihat dari spiritual: hargailah setiap berkat yang kita terima, sebab bijak dalam berkecukupan adalah salah satu jalan menuju ketenangan hati. Yang ke-9 ialah tahi lalat yang posisinya ada di pantat. Nah, tahi lalat ini sering disebut dengan basu. Tahi lalat ini melambangkan tantangan ekonomi ataupun kesulitan hidup yang kaitannya dengan finansial. Tahi lalat ini adalah tanda agar seorang tetap tabah dan terus berusaha, karena kesulitan adalah bagian daripada ujian hidup. Nasihat dari spiritual: ingatlah bahwa setiap kesulitan membawa hikmah. Ketabahan dan keuletan adalah jalan menuju keberhasilan yang hakiki untuk masa depan yang lebih cerah. Yang ke-10 ialah tahi lalat yang letaknya ada di tulang kering. Nah, tahi lalat ini sering kita sebut dengan orageng. Tahi lalat di tulang kering ini melambangkan pribadi yang boros dan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Nasihat dari spiritual: boros itu akan melahirkan rasa kurang puas. Jadi bijaksanalah dalam menggunakan sumber daya yang ada, supaya bisa berkecukupan dalam kehidupan. Keseimbangan adalah kunci ketenangan hati. Yang terakhir yaitu tahi lalat yang posisinya ada di tumit, yang sering disebut dengan juti. Tahi lalat ini melambangkan sifat orang yang suka berbohong ataupun memanipulasi sesuatu. Perkataannya tidak jujur. Ini adalah tanda agar kita lebih jujur dalam bertindak dan berbicara, sebab kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan dan kebahagiaan. Nasihat spiritual: jujurlah pada dirimu sendiri sebelum pada orang lain. Kejujuran melahirkan rasa percaya, dan hanya dengan itulah kita bisa mencapai hubungan yang damai dengan semua orang. Sahabat Jamur Dipo, tanda-tanda ini adalah bagian dari pengingat agar kita selalu bercermin pada diri sendiri dan mengenai kekuatan ataupun kelemahan kita. Jadikanlah setiap tanda di tubuh kita sebagai pelajaran dan pengingat, sebab hidup adalah perjalanan untuk menemukan keharmonisan antara hati, pikiran, dan tindakan serta alam semesta. Dan ingatlah, setiap hal bisa berubah dengan niat baik dan usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.